mulai badan kita dengan pujian Moga pujian.
Terima kasih Tuhan. Seperti ini Tuhan, Tuhan percaya Tuhan. Allah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Allah satunya Tuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami agungkan Tuhan. Di bumi ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami memiliki hati kami Tuhan. Kami menyanyikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau punya rancangan yang hidup untuk kami Tuhan. Kau memegang masa depan kami Tuhan, Kau menaikkan kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, menurut firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadikan nama-Mu yang dalam Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Amin. Kita dulu. Kita akan pujian yang kedua, hari yang ketiga.
Kita memberikan persembahan seminar dan persembahan armah. Kita akan pujian betapa lebih hati. Amin. Semoga dengan Tuhan, mari sama-sama berdiri, menaikkan pujian kalau hadir secara lengkap.
Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam masa depan kami Tuhan, dan khawatir lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami Haleluya. Ya terus sampai belakang aja. Gimana Alif sama Mata? Yes. Bagus dong mereka suaranya, betul. Jadi kalian yang WLC itu ada teknik miking ya. Kalau suaranya tinggi, mic-nya jangan tetap terus nempel di bibir. Suara tinggi tuh ku bersama tahu kan kalau artis nyanyi itu intinya main, jangan nempel terus di bibir, jadinya dober bener. Iya. Ku bersama, bener kan? Tapi nggak. Ku bersama kamu. Jadi ada itu namanya teknik miking ya. Jangan nempel terus kalau pisah sama bibir mic-nya ya enggak. Jadi ada tekniknya, teknik dalam bernyanyi ya. Baca ada banyak tutorialnya, nggak perlu lagi dikasih tahu. Nah hari ini kita mau belajar tentang masa depan yang berhasil. Teman-teman mau nggak punya masa depan yang berhasil? Mau. Yang mau angkat tangan. 2000 pemuda remaja angkat tangan, luar biasa. Tapi hati-hati, karena standar keberhasilan itu ada dua. Standar keberhasilan dunia dan standar keberhasilan dari Tuhan. Ada masih jadi pejabat tinggi di Indonesia, ya, terkenal atau artis terkenal, orang pada minta foto, minta tanda tangan, minta duit, ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya ada skandal. Mau suksesnya kayak gitu? Ya. Itu standar dunia, ya. Sukses kaya, terkenal. Tapi standar dari Tuhan beda, ya. Nah,
seperti tadi kayak bilang berhasil terkenal, tapi hasil korupsi, hasil curang, mengikut sana, mengikut sini. Nah, yang mau saya dan teman-teman kejar dari detik ini adalah keberhasilan dengan standar dari Tuhan. Ya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Daniel. Ada yang terkesan dengan nama Daniel? Sampai kesel. Ya, tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu dengan jalannya. Ya. Jalan menuju keberhasilan dengan apa yang harus kita miliki untuk saya dan teman-teman OTW kepada masa depan yang berhasil. Kita buka dalam linknya habis. Florence ya, habis cover. Florence itu minta maaf dulu, ini sampai pikir-pikir nggak ada dulu. Oh, oleh iya. Berarti itu aja kan punya apa? Cek. Itu yang depan aja. Nggak ada. Cek aja. Berarti yang ini ada ya? Cek ya. Matiin dulu. Nanti baterainya habis. Masuk tahu hari ini. Ya. Kita mau perkenalan dulu kepada jalannya. Amsal 24 ayat 14 coba. Perhatikan ke depan. Kata Om Denny, ada yang udah ke dasar itu bukan dasar. Itu namanya dress ala-ala pantai. Amsal 24 ayat 14. Tolong konsentrasi. Oh, kayaknya kamu rambutnya agak berubah. Oh, tadi. Ketahuilah, ya. Teman-teman harus tahu, nah, karena ini depannya ketahuilah. Ya. Demikian hikmat untuk siapa? Jiwamu. Jika saya dan teman-teman mendapat apa itu? Maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan. Jadi salah satu syarat untuk masa depan yang berhasil apa? Hikmat. Kenalan dulu sama hikmat. Ada Bapak Hikmat dan Ibu Hikmat. Ya. Peroleh hikmat untuk masa depan yang berhasil. Ini salah satu jalan untuk mencapai keberhasilan dengan standar dari Tuhan. Hikmat kalau teman-teman baca di KBBI adalah kebijakan, kearifan. Ya. Yakobus 3 ayat 15. Kita mengenal beberapa jenis hikmat. Kita cuma sekilas aja biar teman-teman tahu aja ya, beberapa jenis hikmat. Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Jadi hikmat ada yang dari atas, tetapi dari dunia. Berarti ada hikmat yang dari dunia. Dan ada juga hikmat dari nafsu manusia, dari setan. Hati-hati, karena yang harus kita ikuti adalah hikmat dari atas. Ya, kalau teman-teman baca di Yakobus itu dari awal sampai akhir berbicara tentang hikmat. Baca, kalau mau ingin hidup kita berhasil, masa depan yang berhasil, salah satu jalannya memiliki hikmat. Ya, kunci masa depan yang berhasil salah satunya hikmat dari Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari nafsu manusia, bukan dari setan apalagi itu ya. Amsal 19 ayat 8. Kita akan banyak berbicara dari ayat ke ayat ya. Amsal 19 ayat 8, Maria Hermawan tolong bacakan. Amsal 19 ayat 8. Pokoknya jangan melek makanya. Jangan tidur. Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang kepada kematian mendapat kebahagiaan. Nah, Pak Hamid, terima kasih. Selain hikmat, ada lagi temannya. Apa namanya di sini? Pengertian. Kalian kalau sudah belajar tentang hikmat dari Tuhan, ada pengertian dalam hidup ini. Itu apa? Mendapat apa? Janji Tuhan? Kebahagiaan. Mau bahagia dari dunia? Kebahagiaan dalam Tuhan itu bersifat kekal, ya. Tidak bisa kita beli di toko manapun, di toko apapun. Nah, kembali ke Daniel. Daniel
Teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah tahu kisah Daniel. Apa yang terlintas kalau kalian bilang Daniel? Olive, apa yang ada di pikiran Olive kalau berbicara tentang Daniel? Dibuang ke gua singa. Daniel itu punya kota, ya, namanya Yerusalem, dihancurkan. Kayak kita kota Mogulis dihancurin sama Amerika misalnya. Karena ada dua kotak di sini. Saya sudah bawa kotak kan? Sudah ganteng kan? Selamat malam, Bapak Henry Siagir. Ganteng. Silakan duduk, Pak. Nah, Daniel punya kota tempat tinggalnya namanya Yerusalem, dihancurkan, dibom. Pokoknya dihancurkan. Daniel dan teman-temannya mengalami pembuangan kemana? Gantar. Kemana ya? Tahu nggak? Pembuangan Daniel kemana? Hah? Mana? Kemana? Babel. Langsung ingat tuh. Kan kalian pemuda remaja harapan bangsa, ya. Yerusalemnya dihancurkan, Daniel ditawan, dibuang ke Babel. Logikanya, orang-orang pembuangan punya masa depan nggak? Boro-boro punya masa depan, hidup aja udah. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tahu-tahu Raja Nebukadnezar, tempat pembuangannya itu nyari orang-orang yang pintar, yang punya kriteria. Wah, ini namanya anak Tuhan. Dimanapun ditempatkan, kemanapun perginya, selalu dicari-cari oleh orang. Dan dia sampai depan. Nah, apa sih kriteria raja pada saat itu? Kriteria Daniel 1:4 yang dicari raja ya, kriterianya. Nanti kalau kalian ngelamar pekerjaan ya, kriterianya apa? Berusia ini kan, kayak gitu kan? Ya, soalnya waktu kerja kan ada kriterianya kan, usia nggak boleh 70 tahun betul. Kriteria yang dicari raja yaitu apa? Orang-orang muda. Kalian masih muda? Masih dong. Yang tidak ada sesuatu celah. Ini kayak masuk ABRI ya, masuk polisi. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai apa? Ketemu. Berpengetahuan banyak, belajar apa aja, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Jadi kalian cari ilmu, bersekolah, gunakan dengan pengertian dan hikmah. Gunakan dengan apa aja? Pengertian dan hikmah. Yakni orang-orang yang cakap, bukan cakep loh, cakap. Jangan tertipu dengan cakap. Untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasih. Kriterianya tetap tuh. Gak boleh ada cacat celah, berpulauan, memahami berbagai hikmah, punya pengetahuan yang luas, punya pengertian berbagai macam ilmu. Ini pasti orang-orang dilihat. Kajian singkat, kriteria raja yang pertama memiliki pengetahuan, yang kedua memiliki pengertian, yang ketiga memiliki hikmah. Nah, ini kriterianya sedang dicari raja. Mereka dikasih makan dan minuman raja, tapi Daniel menolak. Enggak. Saya tidak mau menajiskan diri dengan minuman dan makanan raja. Tapi kata kepala istana, nanti badan kamu, perawakan kamu nanti gimana? Vitaminnya gimana? Oh tidak, kalian boleh coba dalam 10 hari. Daniel gak makan dan minum makanan-minuman raja. Dan setelah dites 10 hari, mereka perawakannya bagus, bahkan 10 kali lebih cerdas, lebih hebat. Bayangkan, kalau Tuhan yang pimpin, punya pengertian, punya hikmat, maka Tuhan jadikan semuanya baik. Tiba-tiba pada suatu hari, once upon a time,
Raja suka tidur katanya. Tahu nggak? Dia bilang gini, coba orang kan kalau mimpi minta diartikan kan pasti nanyanya gini, mimpinya apa sih? Bener nggak? Ada kalau mimpi gitu kan, kajian aku mimpinya ini, ya kan? Artinya apa? Gitu kan? Orang kan kalau pengen ditebak arti mimpinya kan begitu, dikasih tahu isi mimpi. Tapi raja pintar. Dia bilang gini, saya mimpi, coba semua orang-orang yang tadi itu yang sudah masuk dalam kriteria ini, orang-orang pintar, terpilih, coba tebak mimpi saya. Lebih itu ya. Tebak mimpi saya dan artikan. Baca di Daniel nanti. Kalau nggak bisa, nih ya, titah raja ya. Semua orang bijaksana yang terpilih tersebut mau dibunuh. Ya. Dan dia mendengar hal itu. Waduh, kalau semua orang yang terpilih tadi dibunuh, saya juga dibunuh dong, kata Daniel. Dia ajak teman-temannya. Siapa teman-teman Daniel? Sadrak, Meshach, Abednego. Ayo berdoa. Kita berdoa. Nah, setelah mereka berdoa ya, Daniel dan teman-teman berdoa. Coba Daniel 2 ayat 19 juga. Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Feby kalau bacakan di kelas. Anak semanja itu nggak boleh loyo, nggak boleh, ya kan? Maria, anak semanja itu harus semangat karena perjalanannya pergi dan pulang penuh dengan. Ya, 2 ayat 19 sampai 23. Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Lalu Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. ya, 21. Ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan Kedua, dia meningkatkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada kita. Ya, terima kasih. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Ya, jadi doa Daniel itu Allah kita itu Allah yang bisa menyingkapkan segala sesuatu. Jangan takut teman-teman. Kalau kalian sedang dibully, dizolimi oleh teman-teman, guru nggak tahu, Allah bisa membuat guru tahu. Amin. Dia yang menyingkapkan, dia mengangkat dan memecat raja. Itu Daniel sedang menggambarkan betapa Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, mampu menyingkapkan mimpi, mampu berkuasa menebak mimpi dan memberi hikmat, pengetahuan, pengertian. Ayat 47 kita lompat. 47 sampai 49. Coba kasih. Anak SMK Gantar harus bersemangat karena jauh juga di sana. Daniel 2 ayat 67. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah itu Allah yang atas segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Adel 248. Ya, paling jauh orangnya. Lalu raja memuliakan Daniel, dia mengajinya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Ayat ini, makasih deh. Ayat ini yang tadi menggambarkan masa depan Daniel yang berhasil. Coba teman-teman lihat ya. Kalau seorang Daniel yang penuh hikmat, pengertian, ada pengetahuan yang banyak,
dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dia bisa menebak mimpi raja, dia bisa mengartikan, kalau teman-teman baca ya di ayat-ayat di Daniel, ini yang diberikan raja. Dibuatnya Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Bayangin, orang-orang bijaksana, dia pemimpinnya, berarti dia super bijaksana. Dia berhasil, nggak lupa teman. Coba ayat 9. Kalian kalau berhasil jangan lupa sama teman. Ini benar nggak di ayatnya? 49 ya. Tadi kan 48, sekarang 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? Sadrak, Mesach, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di sana. Daniel itu nggak lupa sama teman, sama sahabat. Ketika dia sukses, ketika masa depannya berhasil, dia nggak sombong. Dia rangkul teman-temannya untuk ikut memerintah di wilayah ya. Jadi anak muda, kalau sudah sukses nanti ya udah berhasil semuanya di sini nih, Rizko jadi apa Rizko namanya dulu tuh? Asisten rapping mau bukan? Ya, kalau sukses, terkenal, punya kekuasaan, jangan lupa sama teman, sama bapak ibu gembala, sama keluarga pastori, sama orang tua, sama teman-teman yang sudah menemani engkau untuk berhasil. Ya, ingat-ingat ya, kalau nanti berhasil jangan lupa diri. Kalau nanti sudah di atas, jangan lupa sama yang di bawah. Apa yang di bawah ya? Ya, jadi Daniel itu gak lupa sama temannya. Nah, ternyata untuk mencapai masa depan yang berhasil itu gak gampang, betul gak kalian? Dalam menjadi paskibraka ada tahap-tahapnya kan? Begitu juga dengan masa depan yang berhasil. Kalian harus melewati ini. Kemarin tadi dengar ada temannya Rizka yang rumahnya di Sukra. Bayangin, tiap hari dia datang ke sekolah dari rumahnya jam berapa, Riz? Jam 4.30 mau 4. Kalian yang di Haus kadang-kadang jam 4 masih tidur. Ya benar gak? Benar gak? Oh, karena udah di SMA, coba masih SD. Ya apa ya? Jam 7:10 baru datang. Gerbangnya udah ditutup. Ya, bayangin loh. Untuk mencari ilmu pengetahuan, seorang anak SMA tiap hari loh, bukan tiap minggu. Kamu pasti berangkat cuma tiap minggu kan waktu itu kan? Ini tiap hari dari Sukra ke mana? Semantulis. Bener ya, Semantulis namanya. Coba bayangin, dia bangun jam berapa, mandi jam berapa, sarapannya gimana? Ya kan? Belum pulang-pulang capek, besoknya harus bangun pagi lagi. Waduh, itu kalau saya pusing. Itu ada perjuangan. Dan dia juga ada perjuangan. Teman-teman juga ada perjuangan kan? Feby, ke Semanja kan nggak ada pertama. Waduh, biasanya bangun jam 7 ya, ya. Ya, benar nggak? Dulu Acak pertama kali ke Semanja bangun 4:30. Berangkatnya jam 5:15. Cak, kamu mau ngecek WC di sekolah? Kesini lah jam 6. Ya, itu saking bersemangat. Itu kalau orang pengen sesuatu, punya masa depan yang baik, ya harus bayar harga, harus berkorban, bangun pagi, mungkin sarapannya buru-buru, ya. Nah, kan Daniel juga ada tantangan yang terkenal dengan tantangan Daniel di gua singa. Ya. Kalau Sadrak, Mesach, Abednego apa? Perapian yang panas. Banyak tantangan. Nah, lanjut ya. Sebelum Daniel punya masa depan yang berhasil, pejabat-pejabat dan wakil raja itu iri terhadap Daniel. Kok itu dipakai banget ya sama raja? Kok pintar banget sih? Kok bijaksana banget sih? Kok hikmatnya banget? Mereka cari-cari celah. Cari-cari celah apa ya yang Daniel ini
ada celahnya yang bisa menjatuhkan Daniel. Tidak gitu. Kalau teman-teman baca di Daniel, mereka tidak menemukan celah apapun kecuali dalam hal ibadah Daniel kepada Allah. Mereka ada celah. Sehingga mereka menghasut raja untuk menjebloskan ke gua singa. Pokoknya dibuat peraturan. Siapa yang tidak menyembah raja, maka akan dijebloskan ke gua singa. Ya, Daniel tetap bersikukuh. Dia mau menyembah Tuhan Allahnya sehari 3 kali. Wow, digerebek. Aduh rajanya tuh, dia gaul sama raja, dia berdoa pada Allah, ditangkap. Padahal rajanya sebenarnya bela Daniel. Tapi karena undang-undang sudah tertulis tidak bisa dicabut, akhirnya peraturan undang-undang itu menjebloskan Daniel ke gua singa. Tahu kan ceritanya? Daniel di gua singa. Oh. Daniel dimakan singa apa cuma lihat-lihatan doang? Hah? Lihat-lihatan doang apa dimakan? Ternyata dengan kuasa Tuhan, Daniel cuma kedip-kedipan sama singa. Itu singa benar-benar dikatupkan oleh Tuhan. Sampai rajanya kan membayang itu singanya nggak dikasih makan loh kalau ada orang yang mau masuk situ. Bayangin singa kenyang aja kita bisa habis, apalagi singa yang telah marah. Aduh kata raja, aduh nanti Daniel tinggal apanya ya kalau dimakan singa, enggak? Itu raja puasa semalam-malaman, nggak bisa tidur, nggak mau dihibur oleh dayang-dayang, nggak mau. Sampai keesokan harinya dia datang ke gua itu coba. Daniel 6 ayat 20. Daniel 6 ayat 20 sampai 22. Dan ketika ia sampai dekat gua itu nih raja ya, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, saking sedihnya semalam-malaman ia mikirin Daniel. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja harap-harap cemas, dapat balasan suara. Ternyata ayat 21 coba. Apa yang didengar raja? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidup. Oh Daniel gak dimakan sama sekali. Oh raja dia senang banget. Coba lompat ke ayat 27. Coba lompat. Kalian jangan lompat. Biar ayatnya aja yang lompat. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa 28. Dan Daniel punya kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintah Kores orang Persia. Dari generasi ke generasi, orang yang punya ilmu pengetahuan, hikmat dan pengertian tetap kokoh berdiri di atas. Berarti akhir di hidup Daniel yang penuh dengan keberhasilan, ada 3 hal yang kita bisa rekrut. Yang pertama, 3 hal yang saya dan teman-teman harus bangun untuk memiliki masa depan yang berhasil. Ini nanti kalau itu masuk di ujian, kalau pikir ya catat. Yang pertama, pengetahuan. Kalian bangun tiap hari, capek tiap hari sampai nyari apa? Nyari duit. Nyari apa? Pengetahuan. Untuk kita peroleh pengetahuan kuncinya apa? Belajar. Benar gak? Kalian dari TK, SD, SMP, SMA, nanti kuliah, nyari apa? Pengetahuan, ilmu pengetahuan itu harus dicari kuncinya belajar. Seringkali ada orang merasa sok pintar, seperti ensiklopedia berjalan. Science gelap. Mau tahu alamatnya saya. Ada orang yang sok sombong, merasa pintar. Orang Indonesia itu punya kebiasaan
Buku pelajaran juga. Oleh buku apa yang terakhir kamu baca? Hah? Gak ada buku yang baca. Buku piano. Oh iya, buku piano. Oh, Kak Cai jawab disiplin baca, ya. Sampai itu. Kalau mau pintar, pengetahuannya banyak, rajin Aduh, saya nggak suka baca. Kalau baca saya pusing. Belajar dari podcast. Lihat di YouTube, podcast orang-orang hebat. Belajar dari YouTube. Kalau pusing, belajar pusing. Ya sudah. Kalau kalian nggak suka baca, nggak suka nonton YouTube, nggak suka lihat TikTok, minimal baca Amin. Nggak suka baca, minimal baca yang namanya Alkitab, the Bible. Bahasa Jermannya baca, ya. Walaupun nggak disetor, nggak malu lagi. Baca Alkitab. Belajar dari apa aja? Belajar dari orang sukses, belajar dari orang berhasil, belajar juga dari orang yang gagal. Belajar dari orang yang putus cinta, dia bisa move on, belajar. Itu pelajaran. Banyak orang yang nggak bisa move on, ya. Tahu Japan Airlines? Siapa yang pernah ke Jepang? Olive lagi. Pada tahun 2024 Japan Airlines itu landing. Pas landing dia nabrak pesawat penjaga pantai. Meledak. Ada api. Kalian tahu? Lampunya kan mati pesawat. Itu ntar lagi meledak tuh. Karena udah terbakar bagian pesawat yang mana. Baca hati ya gitu. Apa yang dilakukan kru pesawatnya? Mereka tenang. Mereka cuma punya waktu berapa detik? Dalam waktu 90 detik. Mereka pakai obor untuk jadi penerang. Udah mati semua listrik di pesawat. Mereka tuntun dengan tenang itu penumpang. Berjumlah 374 penumpang keluar dari pesawat yang mau meledak. 90 detik itu 374 penumpang selamat. Kalau krunya nggak belajar, ikut-ikutan mati bareng. Keluarganya dapat asuransi, ya. Belajar itu bukan cuma buku pelajaran, ingat. Belajar itu bukan cuma buku piano ya, Belajar itu belajar dari kehidupan, belajar dari memanage keuangan, benar? Belajar dari memahami orang tua saya kok yang bawel, yang galak, itu belajar. Memahami adik saya kok pusing banget yang ngurus, belajar. Mereka generasi apa? Kamu belajar kali ya? Itu akan generasi apa? Ya, belajar loh intinya. Kalau mau sukses, yang pertama ilmu pengetahuan yang kedua, ini level yang lebih tinggi dari belajar dari apa? Ilmu pengetahuan. Memiliki pengertian. Kuncinya apa? Kerendahan hati. Ada banyak orang pintar, S1, S2, S3, tapi rumah tangganya nggak bahagia. Mau proyek? Bolong. Ya, itu sukses mungkin secara S1, S2, S3. Rumah tangganya berantakan. Enggak belajar tentang rumah. Belajar itu bukan cuma buku pelajaran ya, ingat ya. Belajar itu nanti tentang pekerjaan, bagaimana berkomunikasi dengan pimpinan, bawahan. Belajar itu bagaimana nanti kalian mempunyai hubungan dengan lawan jenis, gimana menjaganya, memasuki pernikahan. Ikut konseling jangan cuma 1-2 hari, berbulan-bulan. Itu gereja-gereja di kota, mereka kadang bilang gini, lebih gampang masuk surga daripada ikut konseling di gereja itu. Oh, berbulan-bulan. Syaratnya apa? Saya pernah baca di GBI Gilgal, itu syarat untuk pernikahan harus bergereja selama 1 tahun. Konseling pernikahannya 6 bulan. Lama banget. Iya, kita melihat orang ini, mereka berdua yang mau menikah, dewasa rohani enggak, bisa tekun enggak, bisa sabar enggak, itu loh digembleng.
belajar dalam pernikahan. Itu cuma salah satu contoh. Kalian di sekolah dikasih uang jajan berapa? Orang dikasih uang jajan berapa? 100.000. Saking banyaknya loh. Ayah mata dikasih uang jajan berapa? 25. Udah. Ditabung nggak? Ada sisa nggak? Berapa? Masuk celengan nggak? Belajar. Kalian punya sisa uang jajan, jangan di rumah jajan lagi. Masukin tabungan. Walaupun kalian kadang saya orang kaya, orang tua saya kaya, ya belajar nabung. Nanti kalau tabungannya sudah banyak, kalian bisa beli laptop, bisa beli HP, bisa ikut kursus ini. Itu kok Doni? Ikut kursus apa ya? Kok? Nah, hasil tabungannya sendiri 7 juta berapa juta? Bayangin. Bangga nggak? Bangga. Ikut kursus, ikut les dari tabungan sendiri. Walaupun kalian anak orang kaya, punya tabungan. Amin. Orang ya, pentingnya pengertian ya, sangat penting. Karena tanpa pengertian, kalian yang berteman bisa berantem. Sekarang bisa manja-manjaan, besok berantem. Bukan ya. Orang yang nggak punya pengertian bisa jadi sadis. Misalnya ada orang pintar S1, S2, S3, tapi nggak mempunyai pengertian, bisa sadis di dunia. Benar nggak? Ada orang yang tambah tua bukannya tambah pengertian, malah tambah ruwet. Ya. Aduh, saya kan kakak, saya coba mengalah sama adik demi keselamatan keluarga. Ya, senang ada tuh nggak punya kakak, nggak punya adik, berbahagia. Ya, nggak pernah berantem kan dia sama kakak sama adik. Oh sama kami. Ya, orang yang berpengertian kayak gini loh, bisa baca situasi. Orang tua saya ini lagi pusing, jangan minta duit dulu, benar nggak? Tapi kalau orang tuanya lagi ngopi, minum teh, makan biskuit, ketawa-ketawa suami istri, nasi minta duit. Loh, orang punya pengertian itu harus bisa baca situasi. Orang tua lagi berantem, kamu minta duit jadi tabung, benar nggak? Ya kan? Karena kan anak harus bisa berdiam. Ini orang tua lagi ribut, jangan minta duit dulu, di dalam kamar belajar. Nanti orang tua lihat, ih lagi belajar ya, ini nak saya mami kasih uang jajan, dikasih loh pada nggak minta. Nih, orang pengertian itu harus bisa menempatkan diri. Ya, oh ini pembicaraan orang dewasa. Tante, saya permisi dulu ya. Harus gitu loh, ngerti? Jangan orang tua lagi ngomongin tentang hal dewasa, malah nguping, pasang nguping, jangan. Tahu di diri, oh itu bukan umur saya. Saya harus selalu bisa baca situasi, bisa menempatkan diri, bisa ngomong di waktu yang tepat. Amin. Bisa mendengarkan dengan cara yang tepat, bisa melakukan sesuatu dengan tepat karena apa? Punya pengertian. Ya. Orang pengertian itu bisa baca situasi, punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu di mana? Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus kasih saya kerendahan hati. Saya sebagai seorang kakak sebenarnya gengsi untuk ngalah sama adik. Tapi demi stabilitas keluarga saya ngalah. Amin. Gitu loh orang berpengertian. Amin. Ya kakak. Ya. Kita diberi kuasa untuk merendahkan hati. Karena hubungan keluarga bisa bubar kalau nggak ada pengertian. Coba lihat deh, rumah tangga yang retak, nggak ada pengertian. Aduh, saya masa suami, masa harus ngawal kan? Ujung-ujungnya nanti dipisah, ya. Gengsi di sekolah kita harus ngalah demi hubungan tetap baik, ya. Excel sama apa suka berantem nggak? Oh enggak, mereka dipersatukan oleh makanan.
Dipisahkan dong. Suami istri kalau nggak punya pengertian bubar, benar nggak? Ya, kayak kayaknya Om Deddy kalau nggak punya pengertian udah bubar ya Om. Ya. Perusahaan yang besar bisa pecah karena kurang pengertian. Orang karyawan kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam nggak ada lembur, dia bubar, benar nggak? Ya, punya pengertian, keluarga bisa hancur. Kita di gereja komunitas bisa bubar kalau kita satu dengan yang lain tidak punya pengertian. Aduh teman saya lagi sedih. Coba ditanya, dihibur. Amin. Excel lagi nanya anak. Yang terakhir ketiga. Tadi apa? Pengetahuan. Kuncinya belajar. Yang kedua pengertian. Kuncinya apa? Kerendahan. Yang terakhir. Nah, kuncinya apa? Takut akan Amsal 4 ayat 7. Hikmat itu nggak ada di toko-toko mebel, nggak ada di toko-toko sembako. Hikmat itu harus dicari, diminta sama Tuhan. Permulaan hikmat ialah apa? Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dengan segala yang kau beroleh, peroleh apa? Jadi hikmat level tertinggi. Hikmat itu kemampuan untuk memakai pengetahuan yang dimiliki. Kalian boleh pinter S1, S2, S3, nggak bisa memanage, nggak punya hikmat, bisa bubar, bisa gagal. Ya, jangan aneh. Isi terus ini dengan pengetahuan, tapi diimbangi dengan pengertian dan hikmat. Jadi kalian boleh pinter, boleh sukses, tapi nggak merendahkan orang. Kalian boleh pinter, boleh diberkati, hidupnya berhasil, tapi jangan sok. Hikmat itu datangnya dari mana aja? Selain kita minta, hikmat itu kan dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Benci apa yang Tuhan benci, suka apa yang Tuhan apa? Benci apa yang Tuhan benci, suka apa yang Tuhan suka. Hikmat datangnya dari mana lagi? Berdoa, minta hikmat. Dan kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Boleh berteman dengan siapa saja. Tapi pergaulan 1 Korintus 15 ayat 33 coba. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang harus bisa memilah dan memilih teman-teman dekat kita. Berteman boleh dengan siapa saja. Kita bisa jadi sama-sama orang Kristen, bisa sama-sama pelayan Tuhan. Kalau hikmat seseorang dilihatnya pas bagaimana? Apa pas dia mengukur hikmat, coy? Apa pas apa? Hikmat seseorang kelihatan kalau dia lagi ada kelihatan hikmatnya level berapa, kelihatan pengertiannya level berapa. Ya, kalau orang lagi ada masalah, dia hancur apa tetap berdiri, kelihatan hikmatnya ada atau tidak. Seperti bangunan yang ada kan, 2 bangunan, yang satu dibangun di atas pasir, yang satu dibangun di atas batu. Kalau kita mau punya bangunan rohani yang dibangun di atas batu, bangunlah dengan ilmu pengetahuan, pengertian dan hikmat. Kalau mau hancur di atas pasir, bodoh. Gak pakai hikmat, ngomong asal-asalan, asal jeplak, gak punya pengertian, orang lagi capek, orang tua lagi capek, asal aja terus minta duit. Orang yang gak punya pengertian, gak bisa menempatkan diri, gak bisa jaga bicara dengan siapa kita berhadapan. Benar gak? Kita bersama teman beda kan ngobrolnya, kalau sama guru kan beda kan. Itu hikmat loh. Jangan samakan kita ngobrol sama teman dengan sama guru. Ya nanti ditetap, bener gak? Ayo adek, kalau cobain ditabok. Ada yang pernah ditabok sama adek? Kita harus punya hikmat. Di sekolah ada hikmat, ada pengertian.
pengertian. Di rumah memiliki hikmat dan pengertian. Dalam keluarga, dalam kerohanian. Kenapa banyak orang Kristen yang imannya naik turun? Kayak itu yoyo. Bulan ini rajin, bulan depan banyak bolongnya. Hari ini berdosa, besok bertobat, berdosa, bertobat. Ke gereja kadang malas, kadang rajin, kadang malas, kadang rajin. Pelayanan kalau lagi mood, pelayanan kalau lagi nggak mood ya nanti dulu aja. Kenapa orang Kristen banyak yang begitu? Kenapa? Jadi orang Kristen nggak berbuah di gereja, datang cuma numpang tidur, main HP, habis itu pulang nggak tahu apa yang didapat. Benar nggak? Ada orang anak muda yang kayak gitu. Nah, jadi anak-anak muda yang punya pengertian. Saya datang ke sini tiap Sabtu itu mau apa? Benar nggak? Mau cari ilmu pengetahuan, habis ilmu pengetahuan dan cari ilmu rohani. Benar nggak? Kalian datang hari Sabtu mau apa? Nah, tampil orang di sini ya, yang pelayanan. Enggak kan? Kita mau cari firman, kita mau cari berkat dari Tuhan, kita mau cari kekuatan supaya apa? Iman kita terus diperbaharui. Baca firman, baca Alkitab, berdoa, terus dibaca. Aduh nggak ngerti kajian, aduh khotbah kajian malam ini saya nggak ngerti, dengar berulang-ulang. Itu makanya kita ada di YouTube. Kalau kalian misalnya malam ini nggak ngerti, dengar lagi sampai firman yang kita dengar, yang kita baca itu kita ngerti. Kalau sudah masuk dalam pengertian, kita masuk dalam hikmat. Jadi orang-orang yang melakukan firman. Jadi kalau baca firman jangan cuma sekali. Kadang-kadang nggak ngerti, baca berulang-ulang sampai itu masuk ke otak, sampai kita ngerti, sampai Roh Kudus kasih pengertian, kasih hikmat. Baca berulang-ulang. Kalau nggak ngerti, ya. Jadi anak muda yang berhikmat, ketika badai datang ada masalah, kalian tetap pelayanan. Ketika ada persoalan dengan teman gereja, kalian tetap ikut pelayanan. Amin. Itu yang berpengertian dan berhikmat. Kalau yang nggak berpengertian, berantem sama teman di gereja, ya udah nggak pelayanan. Aja saya off dulu ya 10 bulan. Itu nggak ada hikmat, gimana? Gimana mau bertumbuh? Kalau ada gesekan, kitanya mau beratur. Yang senang siapa? Setan. Amin. Kejar terus hikmat, ilmu pengetahuan, pengertian. Ayat 2 ayat. Amsal 16 dan 16. Amsal 16 dan 16. Memperoleh hikmat nih. Alkitab mencatat bahwa hikmat dan pengertian itu berharga. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat. Terakhir, Amsal 23 ayat 18. Ketika kita sudah punya pengetahuan, pengertian dan hikmat, ini janji Tuhan. Karena masa depan sungguh dan harapan teman-teman semua di sini tidak akan hilang. Amin. Dan teman-teman musik, jangan takut. Kalau kita mencari pengetahuan, hikmat dan pengertian, kita memiliki masa depan yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Aduh, saya nggak punya uang kajian untuk kuliah, untuk sekolah. Jangan takut. Masa depan kalian sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Ketika kau terus mencari hikmat, cari pengetahuan, dan hidup dengan pengertian, maka segala sesuatu keberhasilan di masa depan akan datang kepada saya. Yuk balik berdiri. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut dengan masa depan. Bahkan kita ada di pikiran Tuhan. Bayangin, Tuhan tuh memikirkan saya dan teman-teman. Kita ada di rencananya. Bayangkan betapa luar biasanya, berharganya saya dan teman-teman. Malam hari ini kita mau minta Tuhan memimpin kita dengan pengetahuan, pengertian dan hikmat, agar kita punya masa depan yang berhasil dengan standar dari Tuhan. Kita bisa punya masa depan yang penuh dengan harapan. Nyanyikan dengan iman. Ku
Jangan takut, jangan merasa dekat. Engkau ada di dalam Tuhan. Engkau ada di hatiku. Bahkan saya dan teman-teman ada dalam pikiranku, ada dalam rencana Tuhan yang besar. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau selalu di sana. Nyanyikan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami tidak belajar lagi masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang karena tahu dengan siapa kami berjalan. Terima hikmat Tuhan. Anak-anak Tuhan, teruna Tuhan, terima ambil apa yang Engkau tabur hari ini. Engkau datang kebaliknya untuk menerima berkat. Terima pengurapan Tuhan, terima hikmat, terima benih. Apa yang Engkau dengar, apa yang Engkau terima, lakukan dalam waktu ke depan. Jangan disimpan. Apa yang Engkau dengar, lakukan dalam setiap perbuatan agar iman itu hidup. Haleluya.
diberkati dengan hikmat, hati dan pikiran daripada anak-anakmu Tuhan, teruna-terunamu Tuhan. Diurapi dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan menjamah hari ini, saat ini. Ketika niatmu untuk datang ke bait Tuhan, menyembah, memuji Dia, bersyukur buat segala yang baik yang sudah kau lakukan, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kau diurapi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Nyatakan rancanganmu kepada Tuhan hari ini. Nyatakan rancanganmu, imanmu, agar engkau perbuat nanti sepulang dari tempat ini. Nyatakan Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tuhan, aku mau lihat tanganmu bekerja Tuhan. Dalam perkara ini Tuhan, dalam perkara itu Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan pulang dengan sia-sia. Minta kepada Tuhan. Minta bukti kepada Tuhan. Dia akan nyatakan kepadamu pada masa mudamu. Tidak menunggu nanti, tetapi sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang kau pandang kurang, glory, supaya ada kesaksian di ruang pemuda, supaya ada kesaksian di ruang remaja. Kita bukti sama Tuhan, Yesus. Agar setiap benih firman yang datang dan tidak jatuh dengan sia-sia, dan diambil burung dan dimakan. Haleluya Yesus. Sudahkah kau ucapkan? Glory. Glory. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat masa tenang di tempat ini ya Bapak. Kami boleh refresh dengan kebenaran Tuhan, dengan pujian, sukacita, sorak-sorai, karena kami punya Kristus yang hidup, yang mengangkat kami tinggi, dan akan lebih tinggi lagi, mengatasi segala yang ada di dalam dunia ini. Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan Engkau akan memimpin kami di depan, menjadi pemimpin ya Bapak. Engkau akan mengerjakan pekerjaan hari-hari kami Bapak, untuk mencapai tujuan kami, purpose kami dalam kehidupan kami, masa depan kami ya Bapak. Tidak ada waktu yang sia-sia, tetapi segala waktu yang kami miliki akan kami jadikan berguna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan buang setiap waktu yang merupakan kasih anugerah kemurahan yang daripada Tuhan. Dan akan kami jadikan Engkau Tuhan, dan kami menjadi umat yang memanggil nama dan berharap kepadamu Bapa. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah perhatikan. Angkat tanganmu dan bunuh doa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati.